Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang disapa dengan Mbah Priuk merupakan salah seorang ulama terkemuka di Indonesia dan terkenal zuhud karena memiliki karomah yang luar biasa. Dikutip dari Pustaka Pejaten, Mbah Priuk lahir di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1291 Hijriah atau pada tahun 1870 Masehi. Semasa hidupnya, Habib Hasan turut aktif dalam usaha penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, terutama pada abad ke-18. Lantas, bagaimanakah perjalanan hidup Mbah Priuk? Apakah beliau semasa hidupnya mempunyai keturunan? Dan bagaimana sejarah akhir hayatnya? Simak video ini sampai selesai. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Berbagi Tahu dan bagikan ke teman-teman agar mereka juga tahu. Semasa kecil Mbah Priuk hanya belajar ilmu agama dari ayah dan kakeknya. Ia pun tumbuh menjadi pribadi yang religius sekaligus cakap dalam berbagai ilmu kehidupan. Setelah memasuki usia remaja, Habib Hasan memantapkan diri hijrah ke Yaman atau Hadramaut untuk menuntut ilmu pengetahuan Islam yang lebih banyak lagi. Di sana Habib Hasan tidak hanya mendalami ilmu agama Islam, ia juga menelusuri jejak-jejak leluhurnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sohib Ratid Haddad. Setelah kurang lebih 10 tahun menimba ilmu di Yaman, ia akhirnya kembali ke Indonesia pada usia 29 tahun dan turut serta menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ia ditemani adik kandungnya, yakni Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad bersama 3 orang ajudan. Perlu diketahui pada saat itu Indonesia atau Nusantara juga sedang dijajah oleh Belanda. Hal ini yang menyebabkan Habib Hasan bersama adiknya mengalami banyak rintangan dalam menyebarkan agama Islam. Disebutkan bahwa selama mengarungi lautan mereka selalu dikejar dan ditembaki meriam oleh tentara Belanda. Akan tetapi semua upaya Belanda gagal dan mereka berhasil memasuki Jawa setelah kurang lebih 2 bulan perjalanan. Dari hasil penyelidikan, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk ternyata tidak mempunyai keturunan. Sementara ahli waris yang mengklaim sebagai keturunan juga tak memiliki cukup bukti. Terdapat lompatan sejarah dari tahun 1700-an ke era tahun 1900-an, ujar Yusuf Kala pada tahun 2010 lalu. Pada titik itu, ada pihak-pihak yang berusaha membelokkan sejarah kepemilikan tanah di wilayah makam Mbah Priuk. Tujuannya ingin mengambil keuntungan. Itulah sebabnya Yusuf Kala saat itu meminta pihak berwenang menyelidiki kepemilikan tanah. Dia juga minta pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan siapa yang berhak sebagai ahli waris tanah tersebut. Sementara ahli waris Habib Hasan mengatakan Mbah Priuk masih bujangan saat wafat. Berdasarkan keterangan ini disimpulkan bahwa tidak ada keturunan langsung dari Mbah Priuk. Karena itu dasar hukum terkait siapa yang menjadi ahli warisnya juga harus ada dan jelas. Saat ini pihak yang mengklaim sebagai ahli waris Habib Hasan adalah keturunan dari adik kandung Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, yaitu Zain bin Muhammad, yang memiliki cucu bernama Ali Alaidrus. Ali Alaidrus inilah yang mengaku sebagai ahli waris. Namun klaim ini terdapat banyak kelemahan. Dalam fakta yang berhasil dikumpulkan bahwa Habib Hasan Al-Haddad dilahirkan di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1727. Pada tahun 1756, dalam usia kurang lebih 29 tahun, ia hijrah ke Pulau Jawa untuk syiar Islam. Namun ia wafat dalam perjalanan. Kemudian jenazahnya dimakamkan di Pondok Dayung. Pada tahun 1779, pemerintah Belanda menjemput adik kandung Habib Hasan di Palembang, yakni Zain bin Muhammad, untuk memastikan bahwa benar makam yang di Pondok Dayung adalah makam adiknya. Kemudian Zain bin Muhammad dalam riwayat keluarga diketahui wafat pada tahun 1947. Di sini terdapat perbedaan jangka waktu antara Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang wafat pada tahun 1756 dan Zain bin Muhammad Al-Haddad yang wafat pada tahun 1947, yang di dalam risalah dikatakan bersaudara.
Hal ini tentu tidak logis dan penuh tanda tanya tentang kebenaran legenda tersebut, dan ini perlu ditelusuri Majelis Ulama Indonesia dan para ahli untuk mengetahui kebenarannya. Pada tahun 1756, Mbah Priuk bersama dengan saudaranya, yakni Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, menuju ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun selama 2 bulan pelayarannya, mereka harus menghadapi segala macam rintangan. Berdasarkan cerita legenda, salah satu rintangan yang harus dihadapi adalah armada Belanda yang bersenjata lengkap. Meski dihujani meriam, perahu mereka masih dapat selamat. Namun rintangan lain yang berupa ombak besar datang setelahnya. Semua perlengkapan yang ada di kapal pun hanyut digulung ombak, hingga hanya tersisa alat penanak nasi dan beberapa liter beras saja. Setelah ombak pertama menyerang, ombak lebih besar kembali datang dan menghantam kapal mereka. Hal itu membuat Mbah Priuk dan Habib Ali Al-Haddad terseret ombak hingga ke semenanjung yang belum bernama. Ketika ditemukan, Mbah Priuk sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad Mbah Priuk kemudian dimakamkan tidak jauh dari tempat mayatnya ditemukan, yang kini berlokasi di Jalan Jampea nomor 6 Koja, Jakarta Utara. Untuk penanda, makam Habib Hasan diberi nisan berupa dayung dan diberi periuk di sisi makam. Dikaitkan dengan Tanjung Priuk oleh beberapa sejarawan. Nama Mbah Priuk kerap dikaitkan dengan penamaan Pelabuhan Tanjung Priuk yang terletak di Jakarta Utara. Konon dayung yang dibuat nisan makam Mbah Priuk tumbuh menjadi pohon tanjung. Sementara periuk yang awalnya diletakkan di sisi makam hilang karena terseret ombak. Menurut sejarah, selama 3-4 tahun setelah Mbah Priuk dimakamkan, warga melihat periuk itu terbawa ombak kembali ke makam Habib Hasan. Dari kisah periuk dan dayung inilah kemudian lahir nama Tanjung dan Priuk, yang kemudian menjadi nama kawasan Tanjung Priuk. Namun pendapat itu telah ditentang oleh para sejarawan yang menyatakan nama Tanjung Priuk telah ada sejak abad ke-16, jauh sebelum kedatangan Habib. Nama Tanjung Priuk justru terkait Aki Tirem, penghulu atau pemimpin daerah Warakas yang tersohor sebagai pembuat periuk. Sedangkan kata Tanjung merujuk pada kontur tanah yang menjorok ke laut atau tanjung. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Mbah Priuk tidak memiliki kaitan dengan nama Pelabuhan Tanjung Priuk. Sengketa makam Mbah Priuk pada tahun 2010 sempat terjadi tragedi berdarah karena lokasi pemakaman Mbah Priuk disengketakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II. Oleh sebab itu perusahaan ini meminta kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar makam Mbah Priuk. Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, dikirimlah Satpol PP oleh Pemda Jakarta ke Koja, tempat makam Mbah Priuk. Warga Koja yang sudah mengkeramatkan makam Mbah Priuk pun berusaha menghalau mereka. Berawal dari sinilah maka terjadi bentrok berdarah antara warga Koja dengan Satpol PP. Dan pada akhirnya makam Mbah Priuk tidak jadi dipindahkan dan masih banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah hingga saat ini.